Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Guru Bidang Studi Abi Amirullah SPDI, kami akan mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam mengenai peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 2 kelas 9A yang beranggotakan 1. Aisyah Salwa, 2. Alisha Putri Raudatul Zannah, 3. Alia Agustin, 4. Anissa Nurhidayah Prasetyo. Materi yang akan kami jabarkan, yang pertama, Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Yang kedua, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel atau cucu dari Sunan Gresik. Beliau dilahirkan pada tahun 1465 Masehi. Wali Allah ini bernama asli Maulana Mahdum Ibrahim. Tetapi karena kelihayannya dalam musik Jawa, sehingga beliau dikenal dengan nama Sunan Bonang. Sejak kecil, Sunan Bonang sudah dibekali dengan ilmu-ilmu agama dari kedua orang tuanya. Bahkan ketika menginjak usia remaja, beliau melanglang buana hingga ke Samudra Pasai untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Dalam ekspedisi ilmu pengetahuan itu, Sunan Bonang ditemani oleh Sunan Giri alias Raden Paku. Berbekal ilmu yang luas, Sunan Bonang mulai berdakwah di pantai utara Jawa sekembalinya beliau dari Samudra Pasai. Melihat budaya Jawa yang cukup kuat, Sunan Bonang tidak lantas anti dengan kebudayaan yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat itu. Justru Sunan Bonang melihat seni yang digandrungi masyarakat Jawa sebagai kesempatan emas untuk dijadikannya sebagai media dakwah. Bakatnya di bidang seni itulah Sunan Bonang akhirnya menciptakan alat musik gamelan berupa bonang yang terbuat dari tembaga. Suara khas dari alat yang dimainkan dengan cara dipukul itu menjadikan dakwahnya sangat efektif. Ketika Sunan Bonang membuat pertunjukan, beliau menyelipkan ajaran-ajaran Islam, termasuk 2 kalimat syahadat, sebagai ikrar keimanan menjadi seorang muslim. Melalui alat musik itu pula, Sunan Bonang menciptakan lagu-lagu yang bisa diterima di semua kalangan. Bahkan masih sering digaungkan hingga saat ini. Salah satu karya beliau yang masih populer hingga saat ini yaitu lagu Tombo Ati. Sebagai seorang yang mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Bonang juga memiliki karomah, keutamaan yang dimiliki wali, sebagai penegasan bahwa beliau bukanlah orang sembarangan. Di antara karomah itu, salah satunya adalah mampu memindahkan aliran Sungai Brantas di Jawa Timur. Konon ketika itu masyarakat sekitar Sungai Brantas enggan menerima dakwah Islam yang dibawakan oleh Sunan Bonang. Akibatnya Sunan Bonang harus memberi pelajaran kepada mereka dengan memindahkan aliran Sungai Brantas itu. Seketika aliran sungai berubah sehingga menyebabkan kekeringan di wilayah masyarakat yang enggan menerima ajaran Islam. Akhirnya mereka kemudian bersedia masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhir hayatnya, Sunan Bonang telah sukses menyebarkan Islam, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Bonang dimakamkan di Masjid Agung Tuban, Jawa Timur, dan menjadi salah satu tujuan ziarah hingga saat ini. Sunan Derajat memiliki nama asli yakni Raden Qasim atau Raden Syarifuddin.
yang merupakan putra dari seorang wali yang terkenal juga, yakni Sunan Ampel. Belum ada kepastian mengenai waktu kelahirannya, diperkirakan tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat juga bersaudara dengan anggota Wali Songo lainnya, yakni Sunan Bonang. Sejak kecil, Sunan Derajat memiliki kecerdasan luar biasa sehingga mampu menguasai materi tentang agama Islam. Julukannya sebagai Sunan Derajat karena telah berhasil menyebarkan agama Islam di daerah Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Gelar lain yang diberikan oleh Raden Patah kepada Sunan Bonang, Sunan Derajat, yakni Sunan Mayang Madu, karena keberhasilannya tersebut. Dari susunan silsilah keluarga tersebut, Sunan Derajat termasuk anak kedua yang berasal dari 5 bersaudara. Beliau juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menjadi satu-satunya pelopor yang pertama kali mengembangkan Islam di Jawa. Sunan Derajat memiliki jiwa sosial tinggi. Selain kegiatannya dalam menyebarkan agama Islam, ia juga sangat peduli kepada kaum fakir dan miskin. Pertama kali yang diupayakannya sebelum menyebarkan Islam adalah mengentaskan kemiskinan agar rakyat bisa bangkit dan makmur. Sunan Derajat mengenyam pendidikan pesantren Ampel Denta di Surabaya bersama-sama dengan kakaknya Sunan Bonang, kerabatnya Sunan Giri. Pesantren di Ampel Denta yang waktu itu berada di bawah pimpinan Sunan Ampel, ayahnya sendiri, beliau mendapatkan perintah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah barat Surabaya, terutama berada di pesisir Gresik. Tetapi pada perjalanannya menyeberangi lautan, Sunan Derajat mengalami musibah tak terduga. Perahu yang ditumpanginya terhantam badai ombak raksasa yang menyebabkannya tenggelam, dan akhirnya beliau terdampar di desa yang berada di pesisir Lamongan. Saat berada di desa tersebut, beliau mendapat sambutan hangat tak terduga dari tokoh tetua kampung yang bernama Mbah Mayang Madu serta Mbah Banjar. Mereka sebelumnya telah diyakini memeluk agama Islam karena adanya bantuan dari beberapa pendakwah lainnya di Surabaya. Sehingga akhirnya Sunan Derajat memutuskan untuk menetap di Desa Jelak dengan menikahi Nyai Kemuning, yakni putri dari Mbah Mayang Madu. Beliau mendirikan sebuah surau kecil yang kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai tempat para penduduk mengaji. Desa Jelak yang semula terpencil mulai dikembangkan semakin maju dan juga ramai. Nama desa pun akhirnya berubah menjadi Banjaranyar. Setelah merasa bakwanya di Desa Jelak berhasil, Sunan Derajat memutuskan untuk berkelana mencari tujuan dakwah di tempat lain. Beliau melakukan perjalanan dengan jarak 1 km dari desa ke arah selatan. Dari situ terdapat hutan belantara, sehingga Sunan Derajat melakukan babat alas untuk pertama kalinya. Sebelumnya, beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Sunan Demak untuk memperoleh penetapan tanah di tahun 1486 Masehi. Sunan Derajat beserta para pengikutnya mulai membangun pemukiman di lahan yang baru dibuka dengan luas 9 hektar. Sebelum beliau memperoleh sebuah mimpi bertujuan untuk memanfaatkan lahan di sisi selatan pembukitan, wilayah tersebut diberikan nama Dalem Duwer, yang kini berfungsi sebagai kompleks pemakaman. Beliau juga mendirikan sebuah masjid untuk dijadikan sebagai tempat dakwah sepanjang hidupnya. Ajaran Islam yang diberikan Sunan Derajat tidak dilakukan dengan cara memaksa. Beliau melakukan metode dakwah bil hikmah, yakni dengan cara yang bijak. Pendekatannya melalui pengajian yang dilakukan di masjid, memberikan pendidikan pesantren, serta memberikan nasihat atau solusi terhadap berbagai masalah. Beliau termasuk salah satu pendakwah yang juga menyebarkan Islam melalui kesenian, yang kini dilestarikan di Museum Sunan Derajat. Kesenian itu antara lain berupa tembang-tembang Jawa, yakni tembang pangkur diiringi gending, serta keahlian dalam memainkan seperangkat alat musik gamelan yang disebut singo mengkok. Filosofi kehidupan atau pitutur yang diberikan oleh Sunan Derajat dikenal sebagai catur piwulang,
yakini masih tercatat pada Artegak di komplek pemakaman. Catur berarti 4, piwulang artinya ajaran. Jadi catur piwulang adalah 4 ajaran membantu sesama. Selain catur piwulang, Sunan Derajat juga mengajarkan makna filosofi kehidupan yang dinamakan 7 Sang Tangga yang dilukis oleh kompleks pemakaman. Setiap wali memiliki karomah yang menjadi anugerah dari Allah. Simak ulasan berikut tentang karomah Sunan Derajat. Yang pertama, ditolong ikan cucut dan ikan talang. Kedua, memancarkan air dari lubang bekas umbi. 3. Memindahkan masjid dalam waktu semalam. Keberhasilan Raden Syirfuddin dalam mengembangkan Islam menyebabkan dijuluki sebagai Qadrajat yang berarti seorang yang diangkat derajatnya. Dari situlah muncul sebuah Sunan Derajat, sekalipun bergelar Sunan Mayang Madu karena telah berhasil menyejahterakan rakyat. Beliau dimakamkan di area pesantrennya, yaitu di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Komplek makam Sunan Derajat memiliki pintu seperti gapura yang berbentuk padu raksa yang terbuat dari kayu. Pagar kayu tersebut disebut dengan pancak suci yang berbentuk seperti mahkota. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.